Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Frina Ini Putri dengan NPM 2208260245. Di sini saya mau menjelaskan mind map mengenai post traumatic stress disorder pada blok psikiatri. Nah, post traumatic stress disorder atau PTSD ini dari definisinya adalah kondisi kejiwaan yang dapat terjadi pada orang yang pernah mengalami atau menyaksikan suatu peristiwa traumatis atau serangkaian peristiwa traumatis. Yang mana di antara faktor-faktornya itu, pertama adanya peristiwa traumatis, yaitu perasaan tidak berdaya atau kurangnya kemampuan mengontrol. Contohnya ada pengalaman seperti kena bencana atau pelecehan seksual atau saat persalinan. Kemudian ada faktor yang sudah ada sebelumnya, mungkin dari genetik. Kemudian ada masalah hidup yang kumulatif. Kemudian faktor-faktor pasca trauma, kayak kurangnya dukungan sosial, stres kehidupan. Nah, di sini eh, faktor-faktor ini bisa menimbulkan gangguan stres pasca trauma atau PTSD, yang mana terjadi PTSD ini tuh bisa disebabkan yang pertama karena ada abnormalitas dari neurokimia seperti perubahan dari kortisol, GABA, dan dopamin, yang mana bisa menyebabkan emosi itu gejolak, meningkat berlebihan, kemudian cemasnya juga berlebihan. Nah, di sini akan menimbulkan kewaspadaan yang berlebihan, terus refleks kejutnya berlebihan juga. Kemudian dia sulit berkonsentrasi. Kemudian dari gangguan proses kognitif itu adanya peningkatan dari amigdala sehingga terjadi distorsi perhatian terhadap tanda-tanda ancaman. Dia jadi was-was gitu. Kemudian supresi pada hipokampus yang menyebabkan fragmentasi ingatan, adanya gangguan pada korteks prefrontal melalui supresi yang mana nanti dia bisa mengalami kembali peristiwa traumatis, kemudian sulit dalam mengingat hal penting dari traumanya, kemudian dia penghindaran dan mati rasa. Nah, yang mana ini semua akan menyebabkan distress secara klinis atau bisa menyebabkan gangguan fungsi. Oke. Untuk PTSD sendiri, dia itu gejalanya itu paling tidak harus dialami selama sebulan gejala-gejalanya ya. Di antaranya gejalanya yaitu ada bayangan, mimpi, atau kilas balik peristiwa traumatik, menghindari hal-hal yang mengingatkan akan peristiwa itu, kemudian amnesia, kemudian timbul ansietas, ada mood yang depresif atau irritable, menarik diri, sulit konsentrasi, mudah tertegun, mimpi buruk, dan tidur yang terganggu. Nah, ini semua gejala-gejala ini harus dialami setidaknya selama 1 bulan. Oke, untuk penegakan diagnosa sendiri, PTSD ini ditegakkan apabila gangguan itu timbul dalam kurun waktu 6 bulan setelah kejadian traumatik. Oke, khas dari em, menurut PPDGJ 3, khas dari PTSD ini itu adalah trauma, bayang-bayang, atau mimpi kejadian traumatik yang berulang flashback. Ini adalah khas dari PTSD. Nah, adapun gangguan otonomik, gangguan afek, dan kelainan tingkah laku itu gejala yang tidak khas. Oke, baik. PTSD itu orang yang mengalami PTSD dia akan mudah tidurnya akan mudah terganggu. Kenapa? Karena dia akan mengalami mimpi buruk sehingga saat dia tidur kilas balik dari traumanya itu akan muncul dan dia terbangun tersebut dia tidak akan bisa tidur karena dia takut kejadian yang telah lalu itu akan mendatangi dia kembali dan dia orang yang PTSD ini dia sangat menghindari hal-hal yang mengingatkan dia tentang, trauma yang terjadi. Misalnya kecelakaan mobil, yang mana, seseorang ini bisa, trauma dengan, mobil gitu. Dia takut hal buruk itu terjadi lagi dengan dia. Oke, kemudian untuk tata laksana PTSD sendiri, yang paling, efektif itu melalui psikoterapi, yaitu Cognitive Behavior Therapist atau CBT. Kemudian ada Cognitive Processing Therapy, CPT, Prolonged, Exposure Therapy, Eye Movement Desensitization and Reprocessing, EMDR Therapy, atau Trauma Focused Cognitive Behavioral Therapy. Nah, kemudian selain dari psikoterapi, ada juga terapi melalui obat-obatan, yaitu melalui meminum obat antidepresan yaitu SSRI, yang mana, di antaranya itu ada sertralin 1 kali 20 miligram, lalu nanti ditingkatkan jadi 1 kali 50 miligram. Kalau misalnya dia ada gejala psikotik atau paranoid, itu bisa kita kasih antipsikotik, dosis rendah.
Nah, untuk prognosis dari PTSD sendiri itu 50%-nya akan pulih dalam tahun pertama. Namun pemulihan ini bisa dibantu dengan dukungan sosial yang baik, tidak ada tanggapan negatif dari orang lain, tidak ada mekanisme coping yang maladaptif, serta tidak adanya peristiwa traumatik berikutnya. Jadi, PTSD ini, orang yang mengalami PTSD ini, eee, kita harus, mengawani orang yang mengalami PTSD jika, PTSD-nya kumat, gitu. Jadi kita, eee, trauma-trauma yang dia alami ini akan membuat dia trigger, dia takut gitu, trauma itu akan, terjadi lagi. Kita sebagai keluarga, mengingatkan dan tidak meninggalkan, dia sendiri karena bisa jadi, kumat, entitas dia, sesak dan yang lain-lainnya. Mungkin sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.